Kenapa kita sering salah memilih? Mungkin pertanyaan itu muncul di kepala kalian ketika kalian sedang memilih sesuatu, tapi kalian tidak yakin dengan pilihan kalian. Contohnya aja kayak perkuliahan, pekerjaan, ataupun dalam hubungan percintaan gitu. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kita pikir kita salah dalam memilih, tapi siapa tahu dalam pilihan kita tersebut adalah sesuatu pembelajaran gitu kan, sesuatu pengalaman yang dimana akhirnya kita jadi paham gitu tentang perjalanan waktu itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa kayaknya gue salah pilih deh, kayaknya gue harusnya gak kayak gini deh. Kebanyakan orang pasti berpikir seperti itu gitu. Tapi gue yakin pilihan yang kita pilih, mau itu salah ataupun benar, jawabannya cuma dua. Lu berhasil atau lu gak berhasil gitu. Karena pada dasarnya pilihan itu pasti ada goalsnya gitu kan. Oke, kita pilih kayak pilihan yang tidak berhasil. Pilihan yang tidak berhasil tidak tentu selamanya akan tidak berhasil gitu. Pasti kedepannya mungkin ada hal-hal yang dimana kita tidak sangka bahwa anjir, ternyata yang gua pilih ternyata berhasil juga ya. Pasti kalian pernah berpikir seperti itu gitu. Mungkin kalian dalam fase perkuliahan kayak milih, anjir kayaknya gue bukan passion gue di bidang ini, di jurusan ini. Sebenarnya gue di sini loh. Tapi setelah kita jalani sampai sekarang, akhirnya kita sadar bahwa oh, gue juga menguasai kok bidang ini, jurusan ini. Sama halnya juga kayak pekerjaan gitu. Apapun yang kalian pilih sekarang yang mungkin beda dengan jurusan kalian, beda dengan bidang kalian, tapi sekarang kalian menjalaninya. Dan ketika kalian menjalaninya, mungkin kalian berpikir, kok dulu gue berbeda ya? Kok sekarang apa yang gue jalanin berbeda ya? Ya, tapi itulah kehidupan, itulah perjalanan hidup. Dari awal lo mungkin gak nyangka bahwa perjalanan ini emang gak sesuai yang lo inginkan. Lo salah memilih bukan berarti lo salah mendapatkan apa yang lo inginkan. Dalam pilihan pasti ada salah, dalam pilihan pasti ada yang benar. Ketika lo yakin dengan pilihan lo, belum tentu apa yang lo pilih itu akan menjadi yang lo inginkan. Bahkan dalam hubungan percintaan juga lo pasti berandai-andai bahwa oh ini orang yang gue sayang, oh ini orang yang gue idam-idamkan, tapi ternyata pilihan lo salah men. Pilihan lo salah dan lo akhirnya menyesali itu, dan lo akhirnya menghukum diri lo sendiri. Jadi pilihan yang kita buat di dalam kepala kita sendiri itu cepat atau lambat bakalan jadi bumerang gitu. Kebanyakan kalau dari gue, kalau dalam salah memilih yang pasti itu misalnya dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan kita salah memilih bukan berarti kita salah memilih akhirnya kita menyerah dengan pilihan kita gitu. Bisa jadi dalam lo memilih sesuatu tapi yang lo pilih itu bakalan jadi pilihan lo nantinya. Siapa tahu kan lo mungkin dari awal lo kayak mikir kayak pilihan gua ini kayaknya gak cocok buat gua, tapi seiring berjalannya waktu pilihan lo itu akan menjadi pilihan lo. Lo ngerti gak sih bahwa pilihan lo itu awalnya bukan jadi pilihan lo, tapi setelah berjalannya waktu pilihan lo yang lo pilih bakalan jadi pilihan lo gitu. Memang ya pertanyaan kehidupan ini memang waktu yang bisa menjawab. Kita nggak bisa jawab pertanyaan ini secara singkat gitu. Ini adalah perjalanan waktu, pengalaman waktu yang menurut kita bisa kita pikirkan ketika
waktu telah berjalan. Banyak kawan-kawan yang merasa kayak, anjir gue salah milih deh, anjir gue salah memilih sesuatu yang bukan gue inginkan gitu. Pilihan yang mereka pilih dengan cara kegagalan itu, ingat, itu juga nanti bakalan menjadi goals mereka juga, bahwa posisinya akan seperti ini nantinya. Bahwa mungkin mereka pada perjalanan karirnya, gue nyerah deh dalam pilihan ini, gue memutuskan untuk mengundurkan diri. Dengan mereka memutuskan itu adalah pilihan mereka. Kita nggak tahu ke depannya apakah pilihan itu akan menjadi pilihan mereka, apakah pilihan itu akan menjadi keuntungan bagi mereka. Kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu dalam pilihan itu. Makanya gue yakin kita nggak mungkin salah memilih, karena salah atau tidak salah cuman waktu yang bisa menjawab. Ketika lo berpikir apa yang lo pilih salah, ya udah, perjalanan lo ya cuma di situ, lo stuck, dan itu pilihan lo ambil resikonya, lo tanggung resikonya, men. Dan apapun yang lo pikir salah ataupun benar, yaitu sebuah keputusan yang lo ambil. Banyak orang yang berhasil dengan pilihan mereka, tapi bukan berarti orang yang salah memilih juga tidak berhasil. Mereka juga berhasil, tapi waktu yang menjawab gitu. Ketika lo yang sekarang sedang menjadi pilihan lo harus yakin, lo harus survive, lo harus berpegang teguh dan konsisten. Bagi yang berhasil, selamat. Bagi yang mungkin masih menjalani keberhasilan itu dan mencapai keberhasilan itu, ya kalian harus semangat dan harus yakin dengan diri kalian sendiri. Karena banyak orang luar sana kayak patah semangat dalam perjalanannya, tapi gue yakin dalam patah semangat mereka ada harapan, ada satu harapan yang mungkin mereka nggak tahu pada waktu itu, karena waktu belum menjawab itu. Karena banyak yang gue lihat di circle gue, ya di pertemanan gue, mereka mengeluh, mereka kayak, anjir gue kayak gini banget ya, anjir gue gagal nih. Tapi gue yakin ke depan dan mereka pasti akan berhasil. Kenapa? Karena waktu yang akan menjawab. Dari mereka mungkin kita lihat biasa-biasa aja, mungkin beberapa tahun yang akan datang, beberapa bulan akan datang, mereka akan berhasil. Kita, who knows man, who knows? Kita nggak ada yang tahu. Karena pada suatu ketika, pada waktu gue memilih jurusan perkuliahan, pada waktu itu gue merasa kayak kemungkinan ini salah memilih gue dalam sebuah jurusan. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata pilihan yang gue kira itu salah, atau menurut gue pada waktu itu kurang tepat, toh kita berhasil aja gitu. Contohnya pada waktu itu gue sebenarnya pengen kuliah acting, kuliah kesenian, mungkin yang ada di Jakarta atau di Jogja. Pada waktu itu gue ngobrol sama orang tua gue gitu kan, gue pengen sekolah acting nih, sekolah kesenian, gue pengen berakting lah. Karena pada waktu itu gue emang hobi nonton film, hobi ya ngeliat acting seorang aktor tuh gimana gitu. Gue excited dengan acting para aktor-aktor, maupun itu di luar negeri ataupun di Indonesia gitu. Jadi gue ngobrol sama orang tua gue, dan ternyata kata mereka, kalau di Buntok ngapain gitu, kalau acting nggak ada gunanya, nggak ada ladangnya, nggak ada lahannya, nggak ada tempat untuk kalian berakting gitu. Jadi nggak ada tempat untuk kalian sekolah acting ya di kota Buntok ini, kata orang tua gue kan. Ketika itu gue nggak bisa meyakinkan bokap gue, nggak bisa meyakinkan orang tua gue bahwa kemungkinan gue bakal berkarir bukan di Buntok ya, yang pastinya akan di luar kota.
Pada waktu itu gue kalah dengan keputusan orang tua, dan pada akhirnya opsi yang paling terakhir yaitu gue memilih jurusan hukum yang ada di Banjarmasin. Memang opsi yang pertama atau pilihan yang pertama, gue pengen sekolah acting, sekolah kesenian. Dan ternyata opsi yang tidak pengen gue pilih akhirnya menjadi pilihan yang gue jalanin pada waktu itu, yaitu jurusan hukum. Ketika sampai sini, ketika gue berpikir lagi, apakah pada waktu itu gue salah memilih? Apakah pada waktu itu gue salah mengambil keputusan? Tapi seiring berjalannya waktu, toh gue tetap lulus, toh gue tetap berhasil dengan nilai yang ada, gue bisa menjalankan tugasnya. Menurut gue ini bukan pilihan yang salah gitu, bukan pilihan yang kurang tepat, tapi memang pilihan itu pasti ada jawabannya, pasti ada goals tujuannya. Ketika kalian berpikir bahwa pilihan yang kalian sedang jalanin ini bukan sebagai pilihan yang tepat, menurut gua kemungkinan nantinya bakalan menjadi sesuatu yang tepat. Tapi memang waktunya bukan di waktu yang tepat saat kalian memilih. Karena kebanyakan orang berpikir gua kayaknya bukan di jalan ini gitu. Tapi menurut gua nantinya kalian akan memilih di waktu yang tepat. Karena kebanyakan kita menyangka pilihan kita itu salah. Tapi kalau menurut gua, kita bukan salah memilih, tapi salah mengambil kesempatan, tapi salah memanfaatkan kesempatan. Karena sebuah pilihan adalah sebuah jawaban yang ada. Pilihan itu pasti ada jawabannya. Mau itu gagal, mau itu tidak gagal, pasti ada goals jawabannya gitu. Karena kebanyakan orang menjalankan pilihan, pasti ada sebuah pelajaran, pasti ada sebuah pengalaman yang bisa diambil. Ada orang yang merasa dia gagal di dalam sesuatu bidangnya, pekerjaannya, sesuatu pengalamannya, tapi setelah ditelusuri, kegagalan itu adalah sebuah kunci untuk, oh ternyata gue bisa lebih baik lagi, oh ternyata gue bisa lebih berkembang lagi.